fokus ke aplikasi. Visi kalian apa untuk menyelesaikan masalah di depan kalian. Itu yang harus disamakan dulu sebagai tim. Nanti mungkin produknya berganti, solusinya, aplikasinya berganti, ubah sana, ubah tampilan, ubah sana, ubah sini. Selama visinya sama, tim itu akan bertahan. Nah, Genomic, visi kita bukan membuat aplikasi paling keren, atau paling cepat, atau paling gampang digunakan. Tidak. Visi kita adalah ingin membuat orang bekerja di kantor seperti masa depan. Goals kita itu. Jadi kalau parkir atau apapun untuk laporan keuangan segala macam, semua sistem yang lakuin secara otomatis, kita hanya fokus jalan-jalan dan nikmati hidup. Seperti itu. Itu idahnya ya. Jadi Jojonomic selama bertahun-tahun kita membangun sampai sekarang adalah 51 aplikasi. Ini statement yang menarik buat teman-teman juga. Genomic aja untuk membuat 51 aplikasi. Jadi kalau satu aplikasi saja gagal, itu menurut saya itu bisa kalian bisa improve terus sampai menemukan bisnis model atau enggak bisa memecahkan masalah dari calon customer teman-teman. Akhirnya kita sampai di pandemi, di mana customer kita yang dulunya menggunakan aplikasi yang seperti ini membutuhkan aplikasi yang dia bisa membuat aplikasi untuk perusahaannya sendiri. Sehingga kita membuat aplikasi untuk membuat aplikasi lagi. Jadi sebagai developer fokusnya desain sistem, bukan hanya coding aja. Jadi teman-teman bisa buat aplikasi di atas platform ini seperti itu. Nah, jadi ini journey pertama. Ini aku masih kurus, alhamdulillah sekarang masih kurus. Kantor kita dan juga yes, aku buat stand juga di depan seperti ini. Waktu itu di UI, dan juga menghadiri banyak sekali event. Dulu belum terlihat 1000 startup dan lain-lain. Jadi saya selalu mengikuti event-event untuk mencari tahu coding itu seperti apa sih, bisnis itu seperti apa, dan dunia ini bergerak ke arah mana seperti itu. Jadi ini sudah langkah yang tepat buat teman-teman untuk hadir di sini. Nah, puji syukur. Jadi sekarang kita sudah punya Genomic background. Ini kantor di Jakarta. Dengan 6 tahun kita punya kantor sendiri, dan juga fokusnya adalah bukan kantor tapi teman-teman bermain. Di atas ada gym, kolam renang, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman merasa buat startup repotnya di depan aja, tidak. Mungkin teman-teman di sini sudah buat MVP tadi di depan. Ingat, di kita juga setiap bulannya kita melakukan hal yang sama seperti awal membangun startup, yaitu memunculkan ide, membangun prototype, MVP, dan lain-lain. Setelah ada feedback dari customer kita mengulangi hal yang sama. Goalsnya apa? Goalsnya adalah untuk membangun produk yang selalu kekinian dan bisa diterima oleh target customer kita. Jadi teman-teman di sini, iterasi seperti ini itu akan terus terjadi sampai kapanpun untuk membuat inovasi yang lebih baik bagi startup teman-teman. Nah, slide ini berbicara tentang ekonomi digital. Yang saya mau highlight di sini adalah ini luar biasa sekali. Jadi sekarang kesempatan teman-teman itu sekarang terbuka lebar karena adanya internet. Kita tidak bisa memastikan apakah perusahaan yang besar seperti punya employee 1000, 2000 bisa mengalahkan startup yang employee-nya mungkin cuma 5 atau 10. Di era digital ini, startup atau perusahaan yang jauh lebih cepat itu bisa mengalahkan perusahaan besar sekali. Jadi di slide ini aku ingin sharing ke teman-teman, jangan melihat ternyata ada ide saya di kompetitor sudah besar banget ya. Selama teman-teman punya value, punya misi untuk menjalankan jauh lebih cepat lagi ketimbang dia, itu teman-teman berpeluang lebih besar untuk mengalahkan kompetitor. Dan kita udah tahu semua kan, Gojek, Bukalapak, dan juga Jojonomic seperti itu. Nah, ini aku lihat dari buku yang diterbitkan oleh Kominfo. Ternyata sektor ini lebih penting ketimbang
sektor lainnya. Karena apa? Ini yang benar-benar diangkat dan juga diteliti oleh Kominfo untuk disadarkan bahwa startup-startup ini, sektor-sektor ini penting sekali kita angkat, dan ini peluang yang sangat besar. Mungkin teman-teman sudah lihat, teman-teman nonton berita pinjol kan? Oke, itu pemanfaatannya kurang bagus ya. Tetapi itu luar biasa banyak ya, ternyata orang-orang di luar sana itu sudah masuk ke sektor finansial. Mungkin masuk penjara, tapi kan uangnya rada banyak ya, seperti itu. Jadi kesadaran akan peluang itu sudah besar sekali, terbuka bebas selama ada internet. Kemarin juga aku pernah mentor tentang startup yang masuk ke dunia pertanian. Dia membuat drone untuk memonitoring semua daerah persawahan dan perkebunan tanpa ada human intervention. Jadi drone-nya bergerak sendiri secara jadwalnya ada, dan juga menyiram semua lahan-lahannya otomatis tanpa ada sentuhan manusia. Bisa menghemat kos luar biasa, juga menghemat waktu. Dan peluang keberhasilan untuk keberhasilan panen itu jauh lebih besar ketimbang ada human intervensi, dan itu luar biasa banget. Nah, yang di Papua terutama di sektor kebudayaan dan juga ekonomi kreatif, coba sebut hal-hal yang memang itu unik banget di Papua. Semua ada di sini. Dari yang aku dulu pernah kasih bos aku di Samsung, orang Korea, aku kasih Koteka. Waktu itu mau masuk kantor, dia mau pasang, ya kan. Tetapi yang dia feedback adalah dia nggak pernah ketemu benda ini di dunia manapun. Dia orang Jepang, jadi dia pasti ini unik banget. Dan dia nanya, kamu beli harganya berapa? 10 juta kan? 15 juta? Saya bilang iya, padahal saya beli cuma hampir 100.000. Karena value atau keunikan atau benda yang dia lihat itu jauh lebih tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ciri khas yang ada di Papua. Nah, kita juga tahu tentang industri 4.0. Dulu mungkin teman-teman ngoding menggunakan mesin yang hitam putih, layarnya ACP, susah banget. Sekarang hanya ngoding sedikit di website, hanya ngoding sedikit jadi aplikasi Android dan juga iOS. Nah, mungkin di Jakarta sekarang ramai banget tentang bagaimana bukan lagi tentang aplikasi, tentang website, tetapi IoT. Jadi semua device yang ada di pabrik dan segala macam dihubungkan dengan komputer. Jadi itu dunia ke arah sana, dan juga itu membuka peluang baru bagi kita untuk membangun startup. Ini data dari Telkom. Jadi bukan hanya 4 faktor tadi. Ini juga aku dengar-dengar di sini sering banyak buat lagu ya. Di sini angkat yang buat lagu siapa? Dengar-dengar ada yang buat lagu? Gak ada? Malu-malu ya. Dulu aku kuliah sama teman-teman Papua, kita buat lagu terus jual di rental. Karena memang orang-orang sini kan suaranya bagus banget ya. Jadi media dan segala macam juga kita bisa membangun startup atau teknologi di atas ini. Intinya tadi pertanyaan yang sebelumnya bagus banget. Kita membangun startup ada 4 fase, di mana kita mencari apakah startup ini cocok atau tidak untuk kita, ide ini cocok atau tidak untuk kita bangun sebagai startup. Berikutnya kita validasi ide kita. Setelah ide kita tervalidasi dan diterima oleh si masyarakat atau target user kita melakukan efisiensi untuk hal-hal yang bersifat riset atau mencari tahu, itu kita kurangin dan benar-benar kita fokus ke bisnis model kita. Berikutnya growth. Nah, growth ini dari Mbak Dika tadi yang soal investment. Kalau dari kami Jujunomic, kami menerai investment